Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Koramdio dan hari ini saya mendapat kesempatan sharing berkat firman Tuhan dengan judul Allah Pemelihara. Fokusnya adalah menemukan, memahami, mempelajari pemeliharaan Allah di masa sukar pada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu pengetahuan ada yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko itu adalah skill atau teknik mengelola ketidakpastian agar dampak negatifnya bisa diminimalkan dan peluang positifnya bisa dimaksimalkan. Dan dalam manajemen risiko itu dikenal sebuah sistem vulnerability. Artinya, bagian-bagian yang rapuh dalam sistem yang bisa membuat sistem itu mudah rusak, mudah down, mudah kalau zaman sekarang mudah diserang, dihack oleh pihak-pihak tertentu atau bahkan gagal berfungsi, itu yang disebut sistem. Ada yang gampang rusak, itu harus diperhatikan, harus diperbaiki. Titik-titik lemah dalam sebuah sistem itu harus diperhatikan. Dan kalau kita melakukan teknik manajemen resiko dengan memperhatikan bagian-bagian yang vulnerable, maka itu yang disebut mitigasi. Mengatasi segala sesuatu yang bakal terjadi, bisa diprediksi atau tidak, dilakukan persiapan mengatasinya, menanganinya. Beda dengan evakuasi ya. Evakuasi itu kalau sudah ada kejadian, baru menangani akibat dari kejadian-kejadian itu. Tapi kalau mitigasi adalah proses persiapan, pelatihan, pengetahuan yang dikembangkan untuk jika terjadi sesuatu sudah tahu cara mengatasinya. Contoh ya, dalam teknik IT, entah itu yang teraplikasi di laptop, di HP, di PC, terutama di HP ya, dalam kita masuk ke dalam sebuah aplikasi yang baru atau kita punya HP, supaya nggak gampang dibuka, itu ada yang namanya password. Entah itu password yang diminta ketika kita memasuki sebuah aplikasi, password yang diminta ketika kita baru apply kartu ATM atau apa saja, itu selalu dituntun untuk membuat password yang kuat, bukan yang lemah. Biasanya kombinasinya adalah huruf ya, kecil, besar, angka, dan tanda baca ya, minimal 6 atau 8 begitu. Nah, itulah yang disebut manajemen resiko. Bagaimana kita jangan sampai memiliki kelemahan yang orang lain tahu dan kita bisa dimanfaatkan, bisa dibuat gagal, bisa dibuat mengalami keadaan yang tidak baik. Karena tidak punya password atau sistem teknologi yang kita persiapkan. Nah, kenapa saya cerita ini? Supaya membukakan wawasan kesadaran kita bahwa jangan sampai ada kita semua yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak melakukan proses mitigasi, tidak masuk dalam pemikiran bagaimana di dalam pribadi atau rumah tangga kita, kalau nanti masa sukar benar-benar terjadi melanda seluruh dunia, kita maunya seperti apa? Kita harus seperti apa? Kita akan berbuat sebagaimana. Ya. Nah, kita harus membuat satu sistem supaya dalam pribadi maupun keluarga kita kuat di masa yang sukar. Ya.
Jadi sistem iman yang kuat harus kita bangun. Belajar dari ilmu pengetahuan tadi, manajemen resiko, ada memperhatikan vulnerability-nya. Dan itulah yang disebut persiapan menghadapi masa-masa yang sulit. Sampai kita dilatih membuat password yang kuat, software yang harus diupdate, ya. Kita masuk kepada sistem firewall, yaitu tembok sebagai pelindung sistem supaya tidak mudah dihack, tidak mudah diserang oleh hacker gitu kan. Nah, sama kerohanian kita, iman kita dalam keluarga maupun pribadi itu harus selalu diupdate, selalu harus diperhatikan. Kita ini kuat apa lemah. Ibaratnya password itu harus sering-sering diganti, ya. Nah, dalam iman, dalam kerohanian juga begitu Bapak Ibu sekalian. Allah memang pemelihara kita, tetapi ada masa-masa sulit khususnya di akhir zaman yang harus kita pahami, lalu bagaimana menghadapinya. Itu disebut mitigasi. Ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu perhatikan, mari membaca satu ayat pendahuluan Wahyu 13. Next. Ayat 17 sampai dengan 18. Ayatnya bilang begini. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bisa kembali ke layar utama. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ayat yang baru saja kita baca ini pasti terjadi. Dan tanda-tanda bahwa tidak semua orang bisa membeli dengan bebas, tidak semua orang bisa menjual dengan bebas selain mereka yang memakai tanda binatang yang bilangannya adalah 666, itu sudah di depan mata bisa kita prediksi seperti apa sistem itu nanti. Akan mengontrol seluruh dunia lewat sebuah sistem, sehingga Anda punya uang 2 triliun sekalipun, kalau nggak terkoneksi dengan sistem 666 itu, Anda nggak bisa beli. Atau Anda punya produk bagus sekalipun, ayat ini bilang nggak bisa jual. Kita tergantung pada sistem. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, kita ini sudah terkoneksi dengan sistem. Contoh, ya, kita mau mau bayar uang pakai uang elektronik aja, mesti buka password dulu. Harus tag aplikasi itu dulu. Atau kalau kita punya kartu, ya, kita mau bayar uang elektronik untuk beli belanja tertentu, semua sudah terkoneksi dengan sebuah sistem. Bahkan beberapa tenan atau beberapa pusat hidangan di mall-mall tertentu, Anda mengalami nggak itu? Ya, apa itu? Nggak terima uang cash. Betul tidak? Pak Suyatna pernah ngalami itu nggak, Pak? Mau beli, Ya, banyak, sudah banyak banyak. sudah. Ya, Mau beli siomay Bandung, gitu ya, siomay Jakarta, kita nggak punya kartu, kita punya uang banyak. Tapi uang kita nggak diterima, coba. Kesel nggak? Akhirnya batal makan deh, gara-gara kesel. Ya, karena apa? Mesti pergi ke sana, ke adminnya, bikin kartu dulu. Atau dia minta kita punya nggak kartu elektronik. Ini sudah fakta, teman-teman, Bapak Ibu. Anda dan saya harus lakukan mitigasi, persiapan, sadar iman kita ini kuat atau lemah. Kita ini benar-benar siap atau hanya asumsi bahwa nanti Tuhan akan pelihara kita. Walaupun Tuhan pelihara, bagian kita adalah menjaga kekuatan iman kita. Jangan ada yang vulnerable dalam kehidupan iman kita maupun
juga iman keluarga kita. Saya ingin sedikit menyinggung ya, Bapak Ibu, teman-teman, perang Israel Amerika melawan Iran ini salah satu gambaran betapa rapuhnya hari-hari di mana kita hidup. Semua was-was, tidak ada yang pasti. Kapan dan siapa yang akan menyerang dengan rudal berisi nuklir? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kapan akan meledak perang dunia ketiga? Ya, di mana bangsa bangkit melawan bangsa-bangsa lain, dan itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi kita ini nggak bisa ngomong begini, baik-baik saja. Baik-baik saja itu kan analisa orang-orang tertentu, analisa para pengamat. Saya tetap percaya Alkitab tidak akan ada datang masa yang baik. Yang ada adalah masa yang sukar. Ya, contoh yang lain. Anda tahu kan beberapa bulan lalu beberapa negara mulai mempersiapkan, melakukan pengecekan, memastikan sistem senjata nuklir mereka bisa berfungsi anytime. Ya, lebih dari 10 negara yang dianggap punya senjata nuklir itu mempersiapkan jika memang sewaktu-waktu digunakan. Bahkan kita tahu beberapa negara presidennya itu dilengkapi sistem bisa mengaktifkan peralatan rudal nuklir mereka dari manapun, sekalipun mereka tidak ada di pusat persenjataan. Ini luar biasa, dan nggak ada yang tahu kapan itu ditekan oleh negara yang mana dan saling membalas satu dengan yang lain. Kekhawatiran yang bakal terjadi ini sudah di depan mata, teman-teman. Siapa yang mengikuti berita di awal Januari 2026, ada sabotase di sekitar Jerman Barat Daya. Beberapa lokasi itu gelap gulita, ya, berhari-hari. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara lain, bukan hanya di Jerman. Di bulan Mei 2 tahun yang lalu kami juga pernah mengalami di Bali, ya, blackout, listrik padam hampir seluruh Bali beberapa jam, dan kita semua ya boleh dibilang bingung, sekalipun tidak panik karena masih bisa ada genset. Tetapi bagi rumah-rumah yang tidak punya genset dan tidak tahu apa sebabnya, panik. Ya. Dan itu bisa terjadi kapan saja dengan sengaja dilakukan by system. Ya. Oleh karena itu jangan santai, teman-teman. Bahkan beberapa negara Eropa sejak 2 tahun yang lalu, kita semua tahu itu, menerbitkan cara menghadapi situasi negara tanpa listrik, negara tanpa internet. Mereka dilatih bagaimana bertahan 7 hari, bagaimana bertahan beberapa hari tanpa listrik, tanpa jaringan internet. Anda tahu kan itu? Sudah mulai ada banyak di negara Eropa. Ya. Air berhenti mengalir, sistem keuangan, pembayaran baik elektronik lumpuh karena internet lumpuh, karena listrik yang menggerakkannya tidak bisa berfungsi. Komunikasi jarak jauh terganggu, kebingungan, kehilangan kontak. Rumah sakit tergantung pada genset, genset tergantung pada bahan bakar. Oh, kompleks sekali. Ini disebut sistem. Nah, ilmu pengetahuan sudah membuktikan, Bapak Ibu, semakin canggih dunia di era modern, dengarkan baik-baik ya, ilmu pengetahuan membuktikan semakin canggih di dunia modern ini, ternyata semakin rapuh hidup kita. Karena kita bergantung pada satu sistem, dan ini akan terjadi. Ya, saya tidak akan ngomong terlalu panjang tentang pengetahuan ini,
tentang cyber attacks, hybrid warfare, perang cyber, ya, yang dimulai tahun ini atau beberapa tahun yang lalu dengan dimasukkan sistem kecerdasan buatan, ditambah lagi keadaan alam yang penuh bencana, iklim yang tidak menentu, yang harusnya dingin jadi panas, yang harusnya panas ada salju, kacau, kejahatan macam-macam caranya, kemerosotan moral semakin dipertontonkan tanpa malu, bahkan maaf, dalam gereja sekalipun. Ini terjadi. Nah, kalau masa sukar itu datang, uang tidak bisa dipakai, sistem digital lumpuh, barang-barang yang kita butuhkan tidak bisa dipasok, bahkan yang kita simpan jadi rusak, ekonomi jadi runtuh. Lalu kayak apa? Bagaimana kita menghadapinya? Teman-teman, jangan sampai punya rasa aman yang palsu, false sense of security. Rasa aman yang palsu. Kita merasa kuat, ternyata rapuh. Banyak orang merasa punya tabungan, ingat sekali waktu nggak bisa dipakai tuh. Banyak orang merasa bisa menguasai teknologi, ingat itu nanti akan dikendalikan oleh satu sistem terpusat. Krisis akan datang. Pertama kali yang runtuh bukan sistem ekonomi. Saya khawatir pertama kali yang runtuh adalah rasa aman dan menimbulkan kekacauan. Nah, oleh karena itu, kita kembali kepada screen utama, kepada screen PowerPoint. Allah itu pemelihara, ini yang kita perlu pelajari. Selain kita menyadari tugas kita adalah memperkuat iman kita, keluarga kita. Jangan punya rasa aman yang palsu. Merasa kuat tapi ternyata nggak mampu menghadapi masa sukar. Saya tuh Pak Suyatna sering ngomong sama istri saya. Jika masa sukar terjadi, orang nggak bisa makan, minum, tidur dengan nyenyak, makan, minum dengan enak. Saya berpikir, maaf ya teman-teman, yang bisa kuat menghadapi masa itu adalah orang yang biasanya hidup sederhana. Betul nggak Pak Suyatna? Betul sekali. Kalau orang biasa hidup Betul. mewah, semua tersedia, semua nyaman, hati-hati. Saya membayangkan sekali-sekali kita perlu tidur di atas triplek seminggu. Ya, sekali-sekali kita tidur tanpa AC. Karena ketika bencana alam, ketika kita harus mengungsi, ketika masa sukar terjadi, persekusi terjadi, Anda mau tinggal di mana? Ya tinggal sebisanya. Ya, oleh karena itu kita perlu membaca Yosua 5 ayat 12 tadi sudah dicuplik sedikit oleh Pak siapa tadi yang mimpin perjamuan kudus, sampai lupa Pak Jim. teman. Pak James, ya. Ayo kita baca. Next, Yosua 5 ayat 12. Terus, ya. Oke, ini ayatnya. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi, ditegaskan, orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Biarkan ayat ini muncul, Bapak Ibu teman-teman. Bangsa Israel itu berada di padang gurun, muter menuju tanah perjanjian 40 tahun. Padahal kalau mereka lewati jalan dari selatan ke utara, masuk ke jalur Gaza, yang disebut jalur Gaza, kalau dulu daerah Filistin, itu cuma beberapa hari saja sampai ke Bethlehem, lalu jalan ke Yerusalem, pusat tanah perjanjian. Tapi ini 40 tahun karena mereka harus berputar ke selatan, lalu ke arah timur, terus naik ke wilayah Edom, Moab, terus naik, terus di sebelah timur Sungai Yordan, di sana Yosua memimpin dan enggak nyebrang-nyebrang sampai disuruh Tuhan nyebrang, dipaksa. Lalu para imam pengangkut tabut mulai bertindak dengan iman, dan Alkitab berkata pada pasal yang lain, setelah mengangkat tabut mereka berjalan menuju Sungai Yordan yang
airnya masih dalam, deras, tapi ketika menginjakkan kaki di tepi sungai itu, kata firman Tuhan, air terbelah. Yang dari utara berhenti, yang dari selatan menuju ke laut mati. Mereka menyeberangi sungai itu dan sampai di tepi barat. Alkitab bilang pasal 5 ayat 12 yang kita baca ini, berhenti mana. Padahal mana itu makanan yang Tuhan berikan 40 tahun di padang gurun. Termasuk burung puyuh untuk pengganti daging. Tapi hari itu berhenti. Mereka tidak lagi makan karena bisa mengelola hasil tanah Kanaan. Kalau di padang gurun kan mereka nomaden ya, pindah-pindah harus bergerak terus. Tidak mungkin bercocok tanam. Belum panen sudah harus bergerak. Ada tiang awan, tiang api yang menjadi komandannya. Tapi di tanah Kanaan, di tepi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, mereka tinggal cukup lama di situ, mereka bisa bercocok tanam. Makanya kesimpulannya, setelah mereka menikmati hasil tanah Kanaan bisa dikelola, maka Tuhan tidak lagi memberikan mana ataupun burung puyuh. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Artinya ada masa peralihan dari mana ke hasil tanah Kanaan. Ingat, hidup ini selalu ada musim-musim kehidupan yang berubah-ubah. Ya, kita harus punya sifat yang lentur, resilient, yang bisa menyesuaikan keadaan-keadaan yang serba berubah, tidak pasti. Termasuk anak-anak muda harus dilatih, karena sebagian anak-anak muda itu memang benar. Kalau anggapan sekarang disebut anak-anak muda itu Gen Z, Gen Alpha itu seperti generasi seperti strawberry, ya gampang hancur. Ya itu ada betulnya walaupun tidak 100% betul. Tidak semua Gen Z, Gen Alpha itu rapuh kayak strawberry, tetapi kenyataan ada yang kayak begitu dan kita harus latih mereka. Nah, oleh karena itu kita butuh Roh Kudus memberi hikmat, memberikan pengenalan, memberikan pendalaman iman kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bagikan 2 poin dari Yosua 5 ayat 12 yang terkait dengan Allah pemelihara. Yang pertama, teman-teman, Tuhan itu memelihara dalam segala keadaan. Tuhan tidak diam. Di padang gurun dia pelihara pakai mana, ada burung puyuh. Setelah masuk perbatasan tanah perjanjian di tepi barat sungai Yordan, mereka dipelihara Tuhan bukan lagi pakai mana dan burung puyuh, tapi lewat hasil tanah Kanaan. Ini bicara apa? Kalau di padang gurun itu bicara mujizat, di tanah Kanaan itu bicara tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan Tuhan menyertai. Ada tanggung jawab yang memang benar-benar tidak bisa kita kerjakan karena situasi seperti di padang gurun. Dan Tuhan pelihara pakai mujizat. Jadi di padang gurun maupun di tanah Kanaan, di situasi yang tidak memungkinkan, yang tidak aman, yang tidak nyaman bagaikan padang gurun, mujizat terjadi. Tapi dalam keadaan aman, keadaan nyaman, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa menabung. Di sana Tuhan memberkati cangkul untuk mengelola tanah Kanaan. Allah itu luar biasa. Tetapi ada satu hal, teman-teman, Bapak Ibu, saya mau ingatkan, ketika bangsa Israel masih di Mesir, ya, masih di Mesir, bangsa Israel itu oleh tuntunan Tuhan lewat pemimpin Mesir, Yakub dan keturunannya diberikan tempat namanya Goshen. Mari kita lihat ayatnya. Next. Goshen. Ini adalah tempat khusus umat pilihan Allah pada zaman mereka masih berada di Mesir. Perhatikan ayat ini. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap. Di tempat
perhatikan, yang terbaik dari negeri ini. Ya, atas perintah Firaun ya. Biarlah mereka diam di tanah yang terbaik itu, namanya Bapak Ibu Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Ayat yang lain Keluaran 8. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Tanah Goshen itu dikecualikan. Dikecualikan dari apa? Perhatikan ayat ini. Pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Perhatikan, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Itu tulah ya. Dari sekian banyak tulah, 10 tulah. Itu di Goshen tidak ada tulah. Di Mesir ada tulah. Bahkan terjadi mujizat. Ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan. Aminkan saudara. Perbedaan di tempat yang namanya Goshen itu. Tempat di mana umatku berdiam. Ya. Antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat akan terjadi. Mazmur 5 ayat 11-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau bersukaria orang-orang yang mengasihimu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Wow, luar biasa. Ayat lainnya Kolose 1. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Bapak Ibu, poin pertama ini didukung dengan ayat-ayat tambahan. Mari kita bersyukur, kita punya iman di dalam Yesus Kristus, pencipta segalanya, penguasa segalanya. Tetapi akan datang masa yang sukar dan sangat sukar. Ingat di masa itu, seperti Tuhan pelihara umat pilihan di Goshen, maka Tuhan juga akan pasti memelihara umat yang mengenal Allahnya. Mereka akan tetap kuat dan bertindak. Jadi yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Di padang gurun, Tuhan memelihara. Memasuki perbatasan tanah Kanaan, Tuhan memelihara. Manusia itu punya sifat adaptif Bapak Ibu. Mampu menyesuaikan diri. Makanya jangan tidak dilatih untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Ketika menghadapi padang gurun, bisa menyesuaikan diri. Ketika menghadapi masa-masa di tanah yang subur, bisa menyesuaikan diri. Dengan tetap memandang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, pemelihara hidup kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak orang berkata, waktu dulu saya sakit, saya melihat Tuhan membuat mujizat. Saya mengalami Tuhan membuat mujizat. Tetapi kenapa sekarang tidak lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan orang yang tidak punya resiliensi. Seorang yang tidak adaptif. Seorang yang tidak bisa fleksibel menghadapi hidup ini. Harusnya kalau menghadapi masa yang sukar, perubahan-perubahan masa kehidupan, kita harus bilang begini. Saat saya sehat dan bisa bekerja, Tuhan juga pelihara, tapi saat saya tidak bisa bekerja, pasti ada Tuhan pelihara saya. Di padang gurun ada mujizat, di tanah perjanjian ada cangkul yang Tuhan berkati. Bahkan ada Goshen, tempat di mana umatku berlindung, tinggal, di sana ada perbedaan, pembedaan. Ada mujizat, tetapi di tanah yang lain ada tulah. Sekarang yang kedua, next. Berdasarkan Yosua 5 ayat 12, maka yang kedua, Tuhan itu memelihara dengan berbagai cara. Teman-teman, berbagai cara. Oleh karena itu jangan batasi Tuhan. Kalau sakit selalu operasi, kalau nggak operasi mati. Belum tentu. Saya mendengar ada orang-orang yang operasi justru celaka. Artinya apa?
Jangan mengandalkan manusia sekalipun kita boleh berusaha dan harus berusaha untuk sehat, harus berusaha untuk sembuh, harus berusaha untuk sukses, harus berusaha untuk mencapai capaian-capaian yang kita inginkan. Tapi ingat, jangan batasi Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, dalam teori pasokan logistik yang saya baca, pasokan logistik itu adalah pengaturan kebutuhan sehari-hari yang dikenal dengan prinsip tidak boleh ada hanya satu jalur atau hanya satu cara. Kalau hanya satu cara, pasokan logistik itu bisa mudah terganggu. Ya, maka gunakan banyak cara, banyak jalur dalam mendistribusikan kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak jalur, semakin tahan sistem tersebut. Kalau cuma satu jalur, jalur itu terputus, maka sistem itu akan mengganggu seluruh kehidupan. Kalau banyak jalur, maka jalur lain masih terbuka, sekalipun jalur yang satu ini terganggu. Itulah cara Tuhan bekerja. Tuhan menggunakan banyak jalur pasokan untuk kita. Tuhan punya banyak cara memelihara kita. Contoh, Amin. bukan saja air keluar dari bukit batu, ya, tapi juga burung gagak Tuhan berikan untuk memberi makan. Janda sarfat tepungnya nggak habis-habis, ada koin uang di mulut ikan untuk bayar pajak, 5 roti 2 ekor ikan cukup memberi makan 5.000 orang, bahkan di padang gurun dan di padang gurun ada burung puyuh dan mana turun dari surga. Jangan batasi Tuhan, yakinlah, percayalah, setelah kita mengoreksi, memeriksa ketahanan iman kita, selanjutnya kita serahkan untuk kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mari saya lanjut terus, sebentar lagi selesai. Mazmur 107 ayat 33 sampai dengan 38. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, dalam kendali Tuhan ayat 35, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Saudara perhatikan ini, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Mereka menabur di ladang-ladang, membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Coba Anda percaya nggak tangan Tuhan yang luar biasa ini mengendalikan hidup kita, bahkan segala sesuatu di masa yang sukar. Karena itu jangan menjadi depresi, ya, jangan menjadi frustrasi, menjadi putus asa, banyak berdoa mengandalkan Tuhan. Selain Anda lakukan mitigasi, ketahanan iman dan juga ketahanan hidup menghadapi masa yang sangat sukar. Padang gurun bisa jadi kolam. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Tanah gersang Amin. bisa jadi tanah subur. Hanya Yes. Tuhan yang bisa melakukan itu. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan segalanya. Tugas kita adalah lakukan persiapan di masa sukar. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, jangan terus berada di zona nyaman. Semua serba tersedia. Nyuci piring aja mengeluh, ya. Males ya. Cuci pakaian aja tangan gatel, ya. Kena cairan pencuci aja sudah bengkak-bengkak. Ya, yang kayak begitu gitu itu akan menderita nanti di masa sukar. Ayat penutup Mazmur 145 ayat 3. Next. Dikatakan demi, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya, katakan, tidak terduga. Allah itu punya area yang tidak kita bisa duga. Allah itu punya sistem yang kadang tidak bisa kita duga. Unknown, unknown, yang tidak diketahui dan siapapun tidak bisa mengetahuinya.
tidak bisa kita perkirakan, tapi kita bisa mengimani Tuhan pasti pelihara kita dan pemeliharaannya sangat kreatif berbagai macam cara. Kiranya kita dikuatkan yang dalam pergumulan, dalam menghadapi masa yang sulit, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, berserulah kepada nama Tuhan, Sang Pemelihara, dan cara Dia memelihara banyak cara. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak Suyatna. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengar pemaparannya luar biasa, mitigasi. Ya, memang ini, waduh, luar biasa nih ya. Saya pikir kenapa luar biasa? Karena saya sedikit mau kasih sharing ya. Kemarin ini saya diberitahu kalau cucu saya, dia itu sekolah di IPK dan dia itu disuruh program sekolah ya. Dimasukkan sekelompok anak-anak muda itu ya umur berapa ya? S17. Dia disuruh masuk ke tempat di desa-desa di daerah Jawa Tengah, entah di mana, selatan Semarang itu ya. Benar-benar dia tinggal dengan penduduk kecampur, ada yang campur, ada yang Muslim, ada yang Kristen katanya begitu saya dengar ya. Saya masih belum dengar lebih lanjut. Dan di situ tidak boleh bawa handphone, tidak boleh, mesti hidup seadanya. Wow, ya, yang diceritakannya saya dengar bisa, maaf kata, buang air itu harus di sungai. Dan sebagainya. Saya langsung begitu Bapak cerita, wah iya ini sebenarnya udah latihan mitigasi buat generasi stroberi. Begitu ya, PLD ya. Betul. Konkret. Iya. Aduh, saya masih saya dengar hari ini atau kemarin dia balik, saya mau dengar dia perasaan biasa kan, dia main handphone, hidupnya juga ya tahu sendiri anak-anak sekarang. Dengan demikian itu adalah musim yang perlu dia alami ya, mitigasi ya, tingkat resiliensinya harus tinggi begitu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Eldi, luar biasa, dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi sesuai dengan wahyu tadi yang dibacakan, dan kita harus benar-benar bersiap sedia. Omong-omong Pak Eldi, bisa sampai jam berapa? Sampai jam 12 siang bisa Pak. Waduh, ini apa kesempatan langka nih, kita bisa belajar mitigasi. Iya, puji Tuhan. Apa kita mau dengar pengumuman dulu ya sebentar, nanti baru teman-teman yang mau bertanya, yang mau didoakan, kumpulkan semua pertanyaan, tanya, ini kesempatan sampai jam 12 loh. Puji Tuhan. Silakan tim screen. Shalom Pak Mardi. Shalom Pak Gunata. Apa visi kita tahun 2026? Visi Fokus 2026. Saya dimuridkan untuk memuridkan kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. Yes. Mari kita kompak Pak. Yes. Mari kita pemuritan. Bro, kalau menurut kamu kompak itu apa ya? Kompak itu ada akuntabilitas. Kalau menurut Pak Kut gimana? Ya, kompak itu adalah gaya hidup bersama secara mendalam dalam persekutuan. Oh betul, Pak Kut mesti bersama-sama ya. Sama. Kalau menurut Pak Heri? Kalau menurut saya, kompak itu harus komitmen, konsisten setiap hari. Oh begitu. Gimana menurut Pak Mardi? Nah, definisi kompak itu adalah komunitas terkecil tubuh Kristus yang dimulai 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Amin, setuju. Kita mesti bersama-sama kompak ya Pak. Berarti kita selama ini lagi kompak nih ya? Iya, kita setia yuk melakukannya. Amin. Mari kita kompak. Mari kita kompak. Koran dia mulai jam berapa sih? Saya tahu sih jam 6 ya. Hah? Jam 6 ya Pak Heri? Jam 6 kayaknya. Masa? Pak Mardi? Enggak dong. 5.30 tuh Pak Kuntus tiap Oh, hari. pantesan jam 5.30. Pantesan jam 6 udah rame ya. Udah Oh, rame. ternyata mulainya dari 5.30. Ya. Mulai besok saya 5.30 nih, siap-siap nih. Nah, mari kita semuanya datang on time. Jam berapa? 5.30. Halo sahabat baru, mari bergabung dalam Misbah Koramdeo pagi ini. Tulis namamu di kolom komen dan juga nomor handphone. Pastikan saudara nanti tergabung, akan kita doakan secara bersama ya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, masih ada, apakah sudah selesai? Ya, teman-teman, silakan mengenai hal ini, mitigasi persiapan-persiapan masa sukar, tapi percaya Tuhan memelihara. Jehovah Jireh, ya, Allah yang memelihara kita dalam segala perkara. Silakan teman-teman yang mau bertanya dengan Pak Eldi. Saya lihat Pak Eldi ini banyak sekali hal-hal pengetahuannya, ya. Ayo kita gali juga nih, ya. Mau bertanya apa, ya, bisa kita dengar. Yang mau didoakan. Omong-omong Pak Eldi sambil menunggu nih ya, atau masih belum Iya. ada ya. Waktu blackout itu apa yang dirasakan di Bali, Pak? Kita kaget, Pak. Kagetnya itu belakangan, Pak. Kagetnya Oh, itu setelah kita tahu ternyata hampir seluruh Bali blackout. Karena waktu blackout itu sekitar jam 4 sore, kami sedang pertemuan pria sejati. Waktu itu Pak Mardi juga ada di Bali waktu itu. oh ya, Itu. Tapi untung gereja itu kan langsung change ke genset. genset. Tetapi WA udah masuk kan berita. Wah itu kita agak panik. Ada apa ini? Ada apa ini? Gitu. Itu Iya, Pak. iya. Jadi memang memunculkan kepanikan. Dan dampaknya 2-3 hari kemudian ada banyak pompa bensin tidak bisa ngecor ngisi bensin Pak. Karena tergantung dengan internet kan. Oh, iya, iya. Gitu. Iya, iya. Internet belum stabil. Saya waktu hari ketiga kalau nggak salah mau ke pertemuan pria sejati itu di Nusa Dua, cari bensin tuh sampai 5 pompa bensin baru ketemu Pak. Dan itu sudah menuju kepada bensin saya hampir habis. Itu kira-kira Hmm, contoh sederhana seperti itu. iya. Ya itu baru istilahnya test case ya. Iya, Icip-icip ya. Icip-icip itu baru ya. Nah, kira-kira begini aja sudah kayak apa begitu ya. Apalagi kalau betul. benar-benar terjadi dalam waktu yang cukup lama ya, pasti Ya. itu harus perlu tingkat resilience yang tinggi begitu ya. Ya Dan yang puji Tuhan. mengerikan itu nggak bisa kita kontrol, Pak, karena itu bisa terkontrol oleh satu sistem saja yang dimainkan oleh orang tertentu yang menguasai dunia ini dan masuk kepada masa sistem antikris kan? Iya, betul, betul. Betul, betul. Itu. Iya. Memang kalau dilihat perang sekarang ini juga memang ini ada tangan-tangan ya yang bekerja ya untuk mengarah seperti itu ya Pak. Kalau saya Ya, Illuminati dan kadang-kadang suka perhatiin, oh ini mengarah kemana nih? Suka kan kita memilah-milah ya Pak ya. Tapi ya, memang apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan yang Bapak katakan tadi dalam ayat ini pasti terjadi. Jadi ya sudah ya, kita harus siap-siap ya. Tapi betul. satu hal lagi yang kita pegang ya, Tuhan memelihara kita di dalam segala masa, dalam segala musim kehidupan kita. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Silakan teman-teman yang mau angkat tangan, yang mau bertanya mengenai hal ini, sehingga kita benar-benar mindset kita benar-benar harus bersiap karena ini pasti terjadi. Ya, Ada yang angkat Ya, tangan halo, tuh, Pak. shalom. ya Halo, silakan. pagi Ya, Mas halo, Suyatna. Ya, pagi. Nah, eh, ini saya mau bertanya ya gini. Sekarang kan semua kita pakai barcode ya. Dengan ibu Eh, siapa ya, ya? Maaf ya. Ibu Febe. dengan Ibu Ibu Oke, Febe. Febe. lanjut Bu. Ya, sekarang kita semua sistemnya apalagi yang di kota. Kalau kami di desa lalu enggak ya. Tapi ketika saya ada di Jakarta membawa anak saya di Jakarta untuk rencana operasi, itu kadang uangnya dikirim kalau lewat bank kadang kami sulit ya. Jadi akhirnya kami bilang kalau mau kirim uang di kris gitu. Jadi semua ketika kami melakukan pembayaran itu pakai barcode. Nah, apakah barcode yang kami gunakan ini sudah termasuk sistem dari si ya kita tahu lah gitu. Apakah kita sudah termasuk di dalam sistem yang memperlancar mereka gitu. Ya makasih Pak Eldi. Ya, Bu Ya, Febe. silakan Pak Eldi. Bu Febe, jadi konsepnya gini, selama belum ada rilis, belum ada deklarasi bahwa sistem itu terkoneksi dengan 666, lakukan saja. Oh ya. Ya Kalau kadang kita jadi ditanya dosa apa tidak dosa.
Oh ya, oke. Tapi secara pribadi boleh mempertimbangkan, ini nanti ke depannya aman nggak buat saya? Kalau merasa nggak aman, ya jangan diakses. Kalau Anda nyaman dan merasa aman dan butuh itu, akseslah. Tetapi kalau itu bicara dosa atau tidak dosa, tidak ada larangan secara jelas karena kita belum mendapat rilis, belum mendapat fakta, belum mendapat deklarasi bahwa itu terhubung dengan sistem 666. Ini baru by sistem elektronik yang secara umum boleh dipakai dan memang ini sebuah keniscayaan manusia akan semakin dibuat mudah tetapi semakin mudah terkontrol dan rapuh. Tinggal kita aja pribadi mempertimbangkan. Saya nggak mau pakai kris-krisan, saya nggak mau pakai bar-barkutan, nanti supaya jangan sampai nanti saya terkoneksi dengan sistem yang menentang kekristenan. Saya nggak mau, mulai sekarang saya pakai uang biasa saja. Silakan. Tapi tidak akan bebas belanja, tidak akan bisa transfer. Ini Iya betul. memang sebuah keniscayaan ya Bu ya. Jadi kalau Iya. ditanya apakah itu terhubung, sampai hari ini tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang ngerti bahwa itu didesain untuk apa dan bagaimana. Itu saja Bu. Oh ya, oke. Makasih penjelasannya Pak Eldi, Tuhan berkati. Ya, Pak Nah, Pak Suyatna, Eldi, ya, makasih. Pak Eldi, nanti itu yang karena tergabung dengan sistem 666 itu apa kira-kira apa secara harafiah gitu atau kira-kira gimana tuh Pak Eldi? kalau Alkitab kan bilang ada tanda, ada di dahi, di tangan gitu ya. Apakah itu tanda dalam bentuk mark, tanda yang terbaca, ataukah tanda itu tanda yang ditanam? Kita semua belum tahu konkretnya seperti apa. Gitu. Tetapi kan hari-hari ini kita semakin ngerti tuh. Semua itu tidak visual, tetapi ada. Gitu. Contoh, Iya. kita merasa saya kok bisa ada yang WA saya ya? Kok dia bisa tahu saya lagi di sini ya? Pak Suyatna pernah nggak? Misalnya sekali waktu lewat di pusat hidangan besar gitu, ngelewatin aja di depannya. Tahu-tahu Bapak terima SMS, Iya, terima iya. WA. Pernah Iya. nggak kayak gitu? Ada. Ya, ya. Iya. Padahal kita nggak pernah akses tempat itu, tapi tempat itu tahu kita lewat di depannya. Ini mengerikan. Iya, iya. Saya berkali-kali Pak, lewat di tempat hidangan terkenal, seret lewat aja, masuk promosinya ke HP saya. Coba. Iya, iya. GPS, Iya, betul, Bapak betul. ada di mana saja terkontrol. Iya. Presesi, sekarang rudanya kan presesi, seperti gitu ya. Kita seringkali disuruh Sherlock itu udah gambaran betapa terkontrolnya hidup kita, nggak bisa kemana-mana Pak. Betul, betul, betul. Iya, ya benar-benar dunia ini benar-benar sudah ya ada kayak seperti kontrol yang ketat ya Pak ya. Kalau mau Ya. katakan sekarang mengarah begitu semakin hari ya. Jadi memang kita harus mitigasi, harus siap Betul. dalam keadaan-keadaan yang masa sulit ya. Puji Tuhan. Ya silakan teman-teman. Itu Oh, tadi bertanya. Pak Suyatna saya baca ringkasannya Pak Mardi bagus, itu bisa di-copy teman-teman Oh iya, ya itu. di room Ya, di room chat. ya, ya bisa di-copy itu. Puji Tuhan. Ada yang Eh, angkat tangan? nah ini Pagi. ada dari Ibu Meilan nih ya. Pagi Pak Suyatna. Oh silakan. Ya, selamat pagi Silakan. Pak Eldi. Ya, Bro Joshua, silakan. Ya, Pak Eldi saya mau bertanya tentang apa? Tapi saya konteksnya agak ke akhir zamannya ya Pak Eldi ya. Ya, Eh, ya. Kan kita mengetahui Pak Eldi ya bahwa saat ini kan sedang terjadi perang lagi. Beberapa waktu lalu kan kita mengetahui bahwa ada peperangan juga antara Rusia dan Ukraina. Ya. Lalu saat ini ditambah lagi dengan Israel, Iran, dan Amerika gitu. Nah, pertanyaannya gini, banyak anak-anak Tuhan bilang gini, hamba-hamba Tuhan bilang gini, apakah ini merupakan tanda akhir zaman gitu ya?
Lalu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bilang, iya ini nubuatan tentang akhir zaman. Mereka banyak mengutip di dalam Matius 24 ayat 6-7 gitu kan, bahwa akan mendengar deru perang gitu ya, bangsa melawan bangsa gitu ya. Nah, lalu saya memaknai gini Pak Eldi. Ya. Apa sih makna perang itu sendiri Pak Eldi gitu kan. Nah, kalau saya hubungkan dengan Alkitab ya, apakah ini relevan dengan kisah yang ada di Alkitab tentang Gog dan Magog Pak Eldi? Iya. Apakah kan gini, kita percaya bahwa firman Tuhan itu kan ya dan amin ya. Cepat atau lambat itu pasti akan tergenapi Pak Eldi. Nah, apakah perang-perang yang saat ini terjadi ini beberapa kali, mungkin dari beberapa puluh tahun yang lalu juga pernah terjadi perang itu kan? Kita mengenal ada perang dunia 1, perang dunia 2 gitu kan. Nah, apakah itu relevan Pak Eldi dengan kondisi yang dikatakan kisah Gog dan Magog? Terima kasih Pak Eldi. Ya, jadi gini dulu. Bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan terjadi di mana-mana, itu salah satu tanda akhir zaman. Ingat itu dulu ya, teman-teman, seperti yang ditegaskan oleh Bro Joshua tadi, itu pun sudah diajarkan Tuhan Yesus kan, bahwa akan ada perang, tanda-tanda yang muncul menyertai proses akhir zaman. Matius 24 itu ada banyak itu Tuhan Yesus uraikannya. Lalu gambaran peperangan itu sendiri juga dituliskan dalam kitab Wahyu mulai pasal 6, Anda boleh baca itu. Perang terjadi di mana-mana. Lalu dekadensi moral, kejahatan itu juga salah satu tanda yang sudah dituliskan dalam 2 Timotius. Ya, kejahatan semakin canggih, semakin variatif, dan orang yang berbuat jahat semakin gak malu. Betul tidak? Itu disebut masa sukar. Moralnya yang membuat kita sukar, bukan tindakan kejahatannya. Moralnya yang hancur. Nah, termasuk perang Armageddon dalam Wahyu 16 itu sudah dinubuatkan. Itu puncak dari perang dunia. Kalau versi modern ya. Armageddon. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu akan muncul pemimpin-pemimpin dunia dari beberapa wilayah tertentu, gabungan dari wilayah-wilayah atau sekutu lah gitu. Muncullah yang disebut Gog Magog itu. Gitu. Nah, siapa itu yang akan menjadi Gognya dan Magognya itu di mana kita bisa men-tracing sejarah Alkitab. Tetapi kita belum bisa memastikan 100% sekalipun ada banyak khotbah tentang akhir zaman memastikan Gog dan Magog itu siapa, Magog itu wilayah-wilayah apa begitu ya yang akan menyerang Israel. Tetapi setidaknya kita ambil intinya. Intinya apa? Kalau Israel itu diserang oleh bangsa-bangsa, itulah tanda yang semakin mendekati kesudahannya. Tapi bagi saya, itu belum apa-apa. Bagi saya adalah, kalau bait suci mulai dibangun, dan itu belum apa-apa. Kalau nanti bait suci dikuasai oleh bangsa lain, Israel diintervensi, dan ada tokoh yang menguasai bait suci. Ingatlah, itulah tanda puncaknya antikris bercokol. Jadi kalau kita bicara Gog dan Magog, itu sih belum terlalu mengerikan, karena mungkin saja kita nggak ikut-ikutan masalah Gog Magog ini, karena kita non-blok. Kita berada di Asia yang relatif lebih tenang, yang nggak rewel negaranya gitu ya, dibandingkan Eropa dan khususnya Amerika Serikat, United Nation-nya itu. Ya, jadi itu sendiri muncul Gog Magog itu, dan wilayah apa saja yang bergabung menjadi gabungan yang dipimpin oleh tokoh yang menyerang Israel, kita bisa tracing, kita bisa duga, tapi kita nggak bisa memastikan 100%. Itu Pak Bro Joshua jawaban saya.
Ya, puji Ya, Tuhan. Pak Eldi. Nah, Pak Sirna boleh nambahin ya? Lanjut, lanjut. Silakan. Ya, jadi saya mulai masuk ke konsepnya yang Pak Eldi sampaikan ya, tentang Allah pemelihara gitu kan. Allah memelihara di masa sukar pada akhir zaman gitu. Nah, kalau kita melihat peperangan yang terjadi Pak Eldi ya, Ya, kan di sana juga banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang terkena imbas dengan adanya peperangan ini ya. Mereka banyak terluka, bahkan nggak sedikit yang meninggal gitu kan. Lalu pertanyaan saya seperti ini Pak Eldi, dengan konteks Allah pemelihara kehidupan kita, apakah dengan keadaan perang itu dan itu terkena kepada anak-anak Tuhan, kepada orang Kristen, apakah pemeliharaan Tuhan tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat itu, Pak Eldi? Saya ya. melihatnya pemeliharaan Tuhan itu dengan apa? Saya coba hubungkan dengan perlindungan, Pak Eldi. Mm-mm. Terima kasih, Pak Ya, Eldi. oke. Ya, jadi pemeliharaan Tuhan itu juga diterjemahkan perlindungan gitu ya. Itu. Saya Ya, ya. menerjemahkannya gitu ya. Jadi Oh ya, Allah Pak melindungi Bro dan Allah Josa memelihara kehidupan menerjemahkan anak-anak begitu. Tuhan, Pak Oke. Eldi. Jadi bisa seperti yang terjadi secara hurufiah, literal, secara fisik. Di masa perang Tuhan pelihara umatnya. Itu bisa terjadi. Dan itu dalam kitab Mazmur, dalam sejarah peperangan bangsa Israel melawan bangsa-bangsa, Tuhan itu bisa pelihara. Dilindungi dari mara bahaya akibat peperangan secara fisik. Maka Tuhan itu diibaratkan eh, kota perlindungan, bukit batu pertahanan. Tuhan melindungi dalam konteks fisik, tetapi dalam arti yang lebih hakiki adalah perlindungan dari kebinasaan jiwa, roh kita. Perlindungan Betul. Tuhan. Jadi kalau boleh dibahasakan sederhana gini, kalau Tuhan milih, mana lebih Tuhan pilih melindungi kita binasa di dunia atau kita binasa di kekekalan? Tuhan lebih memilih binasa di dunia, tapi selamat di kekekalan. Gitu. Jadi pemeliharaan Tuhan bisa secara fisik nyata. Gitu. Perlindungan Tuhan itu secara fisik bisa terjadi, diluputkan dari mara bahaya perang. Yang sehari-hari kita sudah alami juga, diluputkan dari penyakit menular, ya, diluputkan dari kecelakaan, diluputkan dari bencana. Makanya kita berdoa, Bro Joshua. Contoh paling sederhana ya, kita kan kalau mau pergi keluar kota atau di pesawat itu, kita kan berdoa, Tuhan lindungi kami dari mara bahaya. Itu perlindungan fisik bisa Tuhan berikan, di masa perang pun bisa. Tetapi kalau itu bencana akibat perang membuat anak-anak Tuhan mati karena perang, maka itu adalah memang Tuhan izinkan terjadi, tetapi bukan kebinasaan kekal. Oleh karena itu mitigasi hidup rohani kita harus betul-betul clear, jelas. Jangan kita cuman aman di dunia, merasa aman identik dengan aman di dalam kekekalan. Belum tentu. Anak-anak kita dalam keluarga Kristen belum tentu mereka memiliki keselamatan kekal. Ini yang harus kita tekankan, bukan hanya pada mitigasi secara fisik di dunia. Itu kira-kira Bro Joshua. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Eldi buat pencerahannya. Terima kasih Pak Syarna, Tuhan Ya, memberkati. puji Tuhan ya. Pak Yosua, kalau boleh secara fisik oke, ya, secara roh nanti juga oke begitu ya, Iya. dua-dua ya. Iya. Ya. Amin. Tuhan itu Ya, dalam puji. Mazmur itu menjanjikan, Tuhan itu dalam Mazmur banyak menulis perlindungan secara fisik itu ada, tetapi itu Mazmur bukan yang 91 ya. utama. Mazmur 91 terutama yang paling terkenal itu kan. Oke, begitu. Ya. Oke, kita lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan atau apa nih ya dari Ibu Melan. Kita kan sekarang lagi di grooming, lagi in lah gitu ya. Dibikin nyaman dengan sistem yang ada sehingga nanti udah nggak bisa nolak gitu. Saking nyamannya ya. Terus apa nih? Oh ini hilang nih.
Cara tidak bisa nolak. mitigasi. Ya, ya. Jadi ya bagaimana begitu. Terus dilanjutkan, semua peperangan di dunia adalah peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Dalam perang, iblis mau membunuh banyak orang yang mana menyakitkan hati Tuhan. Makanya ini Tuhan mau membangkitkan banyak anak Tuhan agar dunia lebih terang dan menguasai bumi secara rohani. Makanya kita jangan cuma selalu pusing di masalah domestik kita. Nah itu Pak. Jadi ini mitigasi bagaimana gitu Pak? Ya, jadi dua komen ini Bu Melan, kita sekarang lagi di grooming, dibikin nyaman dengan sistem yang ada sehingga nanti udah nggak bisa nolak. Semua peperangan di dunia adalah peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Nah, ini menarik. Biarkan saya jelaskan ya. Yang pertama tentang grooming. Kita semua tahu diksi ini adalah bukan diksi yang bagus sebenarnya kalau dalam konteks sosial ya. Tapi dalam konteks perawatan dan lain sebagainya itu bagus. Tapi grooming dalam konteks sosial adalah kita diiming-imingi sesuatu yang baik, ada apa namanya child grooming misalnya istilahnya Wah itu itu ya. bahaya. Anak-anak kecil dibaikin, dikasih makan yang enak, kasih coklat, kasih permen, dipeluk-peluk, dicium-cium, lalu nanti dilakukan proses apa namanya itu pelecehan. Pelecehan. Ya, Bu Melan menangkap ini sebagai grooming juga masa-masa yang mudah ini. Internet semakin dibuat cepat, tarif semakin sedikit murah gitu ya. Apa namanya HP benar-benar menjadi smart sehingga kita nggak bisa hidup tanpa HP, tapi kita bisa hidup tanpa Alkitab gitu kan ya. Kita bisa hidup tanpa Alkitab, bisa hidup tanpa doa, tapi kita nggak bisa hidup tanpa internet ya. Sehingga akhirnya ketika kita udah terikat, tergantung, baru di sana ya dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa orang Jawa kita digasak. Makanya jangan biasakan diri Anda dengan selalu berada di zona nyaman. Puasa itu bagian daripada mitigasi rohani dan jasmani. Ya, untuk tidak sibuk dengan internet, gadgetnya itu juga mitigasi. Iya. Oke, itu yang pertama. Saya setuju ada unsur grooming dalam sosial masyarakat ya. Diperlakukan semua serba enak dan nyaman sampai lupa kata Tuhan Yesus tiba-tiba datang hari kesudahannya. Kira-kira begitu ya. Nah, lalu komen yang kedua, peperangan di dunia ini adalah peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Nah, Bu Melan dan teman-teman, ini sudah masuk dalam penafsiran. Ya, Bu Melan ini udah masuk dalam penafsiran. Kenapa? Karena mengenai peperangan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 24 dan juga peperangan yang disampaikan di dalam Wahyu itu ada ya versi-versi penafsirannya. Yang pertama ada yang mempercayai bahwa yang Yesus bilang maupun kitab Wahyu bilang peperangan itu benar-benar literal, hurufiah apa adanya, akan terjadi secara fisik di depan mata kita, bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan-peperangan fisik yang kita bisa lihat, rudal meluncur di mana-mana, tembakan dan lain sebagainya, itu terkait dengan masalah kondisi geopolitik yang hari-hari ini lagi hangat dibicarakan, dibahas tentang geopolitik, ya geografi dan politik. Jadi masuk politik ke arah geografis negara, makanya disebut geopolitik kan begitu. Nah, tapi ini baru sudut pandang pertama, literal, artinya perang betul-betul terjadi secara fisik, tidak ada kaitan masalah rohani. Tapi pandangan kedua, tafsiran kedua adalah ini cuma simbolis. Ya, simbolis, ternyata peperangan secara fisik ini adalah simbol yang tadi Bu Melan tulis itu, peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Ini tafsir yang kedua, ini sudut pandang yang kedua. Jadi yang dimaksud Bu Melan sini, peperangan fisik ini adalah simbol saja yang sebenarnya terjadi di alam roh. Peperangan antara
kegelapan dan terang, antara Allah dan umatnya dengan iblis dan pengikutnya. Boleh saja itu ditafsirkan seperti itu. Karena itu juga mengandung simbol rohani, makna rohani di dalamnya. Tetapi ada yang gabungan, pandangan ketiga, menggabungkan antara penafsiran literal dengan penafsiran simbolis. Menggabungkan keduanya bahwa ada unsur literal, fisik apa adanya seperti yang tertulis, tapi juga ada unsur simbolis atau profetis, apokaliptis, ya, akan tersingkap semuanya di satu momen yang tidak diduga. Ternyata ini adalah punya makna hubungannya dengan kerohanian. Jadi mana yang kita pegang? Pegang semuanya. Makanya supaya kita melakukan mitigasi yang benar. Secara fisik kita lakukan mitigasi, secara spiritual kita lakukan mitigasi. Begitu Bu Melan ya. Kalau Bu Melan sudah terjawab, boleh kasih saya jempol yang banyak supaya kita bisa sarapan makan pagi kenyang. Amin. Amin. Ya, jadi ya tubuh, jiwa, dan roh ya. Kira-kira begitu ya. Puji Tuhan. Nah ini Pak, ada satu lagi nih dari Pak Mardi nih ya. Bagaimana cara keluarga Kristen mempersiapkan diri menghadapi krisis tanpa menjadi takut atau paranoid? Ya, kita nggak boleh paranoid, takut boleh. Oke? Ilmu jiwa menyodorkan takut itu sehat, paranoid itu sakit jiwa. Jadi takut dan paranoid itu dua hal yang berbeda. Kalau paranoid itu selalu ketakutan tanpa alasan, tapi kalau takut karena alasan itu normal. Justru kalau ada alasan takut Anda tidak takut, jangan-jangan tidak normal. Iya Pak Suyatna, sok rohani. Betul. Saya nggak takut. Padahal semua orang takut. Lu nggak takut, jangan-jangan lu bukan punya iman, lu nggak normal. Iya. Jadi yang nggak boleh adalah paranoid. Oke, itu yang pertama. Untuk menjelaskan dua diksi yang berbeda. Paranoid dan takut. Karena takut itu diberi Tuhan dalam hidup jiwa manusia. Supaya kalau nyebrang hati-hati karena takut ketabrak. Betul nggak Pak? Iya. Defense, Kalau orang nggak defense, punya rasa takut ketabrak, nyebrangnya kayak kucing aja. Iya. Jalan begitu. defense mechanism katanya. Iya. Ada defense mechanism yang dibuat orang karena ada takut. Begitu. Ya. Nah, sedangkan bagaimana caranya keluarga melakukan proses menghadapi krisis yang disebut dalam bahasa ilmiahnya mitigasi, yaitu perkuat iman keluarga. Mesbah keluarga, sharing firman, izinkan anak-anak berkomentar dengan kondisi sekarang. Jangan dipaksa, tapi tanamkan mereka untuk mengandalkan Tuhan. Ceritakan cerita-cerita Alkitab yang sulit, tapi selalu ada pertolongan. Jadi intinya, Pak Mardi dan teman-teman kita semua tahu bahwa iman keluarga kita harus dibangun dengan benar. Ada sistem seperti firewall, pengamannya. Jangan gampang diretas iman anak-anak kita, iman keluarga kita. Kita harus punya password yang kuat sehingga ketika masa krisis terjadi kita nggak jebol. Makanya mesbah keluarga, saat teduh, memperbincangkan ketika anak-anak kita masih usia remaja di bawah. Kalau udah usia 17-18 tahun udah nggak bisa lagi kita kontrol, kita paksa kecuali kesadaran masing-masing dan selalu kita mengingatkan, merimain bahwa pentingnya berdoa, pentingnya beribadah, pentingnya kedalaman iman, bukan cuma menjadi Kristen. Nah, Pak Suyatna dan teman-teman, saya tuh sempat bicara di kalangan anak muda dan di kalangan para gembala yang isunya tentang anak muda tidak mau ke gereja. Nah, ini benar. Kenapa anak muda tidak mau ke gereja? Mereka bukan menolak agama. Mereka bukan menolak Yesus, mereka bukan menolak kekristenan. Yang mereka tolak adalah kekakuan dalam gereja. Bahkan maafkan kalau saya salah, tapi menurut keyakinan saya, mereka itu sudah
muak dengan kemunafikan yang tumbuh subur dalam gereja. Iya. Sehingga mereka berpikir gini, tanpa gereja kita masih bisa beragama Kristen. Tanpa gereja kita masih bisa mengalami Yesus. Makanya mereka lebih suka ibadah yang informal. Pakaian nggak perlu dikontrol-kontrol. Setinggi udel kelihatan pun nggak apa-apa. Ya, celana sampai kelihatan paha pun nggak apa-apa. Ke gereja. Lalu WL-nya juga hidupnya nggak serius dengan Tuhan pun nggak apa-apa. Walaupun hidupnya acak-acakan, yang penting kita bisa tetap beragama. Yang kayak begini harus diarahkan. Ya, anak muda, Pak Suyatna dan teman-teman, nggak lagi bicara religi, agama, tapi mereka bicara spiritual, spirituality, pengalaman dengan Tuhan. Nah, bahayanya pengalaman dengan Tuhan ini subjektif. Mereka bisa sesat kalau tidak diberikan wadah yang namanya gereja menggembalakan mereka, komsel menggembalakan mereka. Jadi gini, gereja atau komsel itu kayak gelas. Spirituality yang dicari anak muda zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha, itu adalah isi gelasnya. Anda bayangkan, ada isi gelas tapi tanpa gelas, acak-acakan, tumpah kemana-mana. Makanya gereja komsel tetap dibutuhkan. Anak muda yang mendengar Zoom ini sadar, kamu tetap butuh komunitas, apapun namanya. Kamu nggak boleh liar. Kamu nggak boleh enjoy dengan yang kamu bilang pengalaman encounter with Jesus, encounter with Holy Spirit. Tunggu dulu, encounter itu sangat subjektif. Kau mengalami, belum tentu temanmu mengalami. Mana yang benar itu? Dalam momen yang sama. Jadi spirituality ini isu yang sedang dimainkan oleh anak-anak muda kita. Untuk menunjukkan bahwa tanpa gereja, tanpa komunitas Kristen yang kaku, yang institusional, yang penuh dengan kemunafikan, aku gak suka. Aku mau free. Memuji Tuhan di tempat manapun bisa. Termasuk juga ada hamba-hamba Tuhan yang punya jemaat, apa namanya itu Pak Suyatna, jemaat di dunia maya, jemaat di dunia internet. Silakan saja, tapi hamba-hamba Tuhan itu harus ingat, dunia maya itu adalah kondisi yang tak dapat kita kontrol. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Ya, gitu menjawab Pak Mardi. Saya terlalu panjang. Iya. Ya, puji Diingatkan Tuhan. saja kalau terlalu panjang. Ya, masih ada waktu 2 menit, Pak. Jadi saya ini kemarin ini ada jemaat ya. Jemaat dia punya anak yang sekarang semua anaknya di Amerika yang paling kecil ini sekarang, waduh benar-benar memberontak sekali. Ya, ke gereja dia sangat gak mau dan sifatnya ini memberontak sekali. Tapi sang ayah dengan sabar ajak, yang penting masuk ke gereja, ikut kita. Pada di gereja dia tetap main handphone, main HP begitu Pak. Jadi ya dia bilang udah yang penting dia ikut aja daripada dia nolak itu ya. Jadi diajak seperti gitu tuh Pak. Ya, dan dia barangkali sekarang tuh karena mengenai Tuhan segala macam dia bisa tanya pakai AI dan lain sebagainya. Betul. Seperti itu Pak. Nah itu bagaimana tuh Pak Eldi? Ya, begini Pak Suyatna, saya masuk kepada yang spesifik ya, yang Tuhan taruh di hati saya bahwa saya ini miris kalau ada gereja yang hanya menyajikan kenyamanan demi menggait anak-anak muda atas nama kekristenan. Ya, kalau anak-anak muda itu tidak disadarkan bahwa yang kamu cari itu sebenarnya kenyamanan, bukan Tuhan. Kalau tidak diingatkan itu gereja celaka. Justru menyesatkan anak-anak muda. Nampak rohani, mampu mengumpulkan anak-anak muda, tapi andai kata tidak disadarkan, maka itu gereja kumpulan yang berbahaya. Karena kalau kita cuma sajikan memuji Tuhan dengan cara anak muda nyaman, digelapin, semua tembok diitemin, lampu sorot sana, sorot sini. Apa bedanya dengan diskotik? Dulu kita ngelarang anak kita masuk diskotik. Waktu anak kita ngomong diskotik, kita udah rasanya runtuh dunia ini. Betul nggak Pak Suyatna? Betul. Padahal diskotik itu identik dengan apa? Musik keras, dung, dang, dung, dang, dung. Gelap, hitam, ada prostitusi kadang-kadang dan kemabukan. Tidak semua. Namun sekarang gereja mengadopsi suasana itu.
Sadar nggak kita itu? Sudah bergeser yang dulunya kita anti, kita deg-degan, sekarang masuk ke dalam gereja bahkan dicari anak-anak muda kita dan kita izinkan. Saya baca beberapa komentarnya Bu Jen bagus ini. Ya, Ya, anak muda di silakan. grooming, kalau istilahnya Bu Melan tadi. Ya, untuk menciptakan gereja yang mega church, gereja yang katanya menjawab kebutuhan anak muda. Saya setuju mega church, saya setuju anak muda dilayani dengan baik dalam istilah sosial di grooming. Tapi ingat, harus ada koreksi-koreksi, harus ada pemuritan yang clear, yang nggak boleh dibungkus abu-abu, harus tegas. Betul. Termasuk pelayanan anak sekolah minggu, saya setuju Bu. Guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan sekolah minggu, jangan santai Anda. Ya, anak-anak kita ini sekarang udah kritis, mereka umur 3 tahun, 2 tahun aja. Bapak Ibu sadar nggak, cucu atau anak Anda sendiri yang masih kecil, mereka bisa membuka YouTube dan aplikasi-aplikasi di smartphone dan di tab kita, secanggih kita, betul nggak usia 2 tahun? Kalau ini kita nggak sadari, ya itulah grooming yang menuju kepada penghancuran iman dan karakter. Mengerikan memang. Jadi kalau kita bicara konteks Allah pemelihara, kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, tetapi mitigasi upaya kita by sistem rohani harus dibangun. Ya, Pak Suyatna, itu Ya, Bu Jin dan Bro Joshua, ini di belakang saya itu ada flyer atau wallpaper, The Year to Build Strong Family. Itu yes. tema gereja kami. Di 2026, kami di Denpasar, GBI Shalom namanya, To Build Strong Family. Karena saya mendapatkan rema, mendapatkan impresi, semakin sukar hidup ini, nggak bisa diatasi hanya dengan mitigasi fisik, tapi juga membangun keluarga yang kuat, strong family. Itu. Jadi relate dengan apa yang saya khotbahkan dan kita diskusikan pagi ini. Itu Pak Suyatna, silakan Ibu Jen mungkin mau Yes. menyampaikan sesuatu Ya. itu, buka mic Bu Nggak Jen. tahan nih Pak Eldi dengerin Ya. begitu membara nih Pak Eldi, minta waktu Membara. sedikit. Ya, Ya. Membara. Membara. Ya, Udah nggak tahan nih pencetin tuts mau buka mic dari tadi. Silakan. Bara, ya, ya aku ingat ya sistem pendidikan di Finlandia itu bagaimana menjadi syarat untuk guru TK itu nggak bisa sembarangan orang. Mereka harus Sarjana tuh. Iya, sarjana minimal S2 kalau aku nggak salah ingat ya, harus Iya. magister. And then bagaimana kita berpikir mungkin pembina sekolah minggu yang penting punya hati gitu ya. Itu udah nggak cukup menurut aku. Tapi bagaimana harus hidup di dalam kebenaran firman, hidupnya yang bisa disaksikan gitu ya, karena kita skopnya di lingkungan gereja gitu ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan muridku SD itu, saya baru aja ditanya, ini mungkin cuma sekedar sharing ya Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, Miss kenapa? Miss, saya bukan nggak percaya ya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Tapi saya mau tanya, bagaimana Miss bisa bilang Alkitab itu adalah firman Allah? Aku bilang, oke, aku jelasin kamu secara singkat, tapi nanti aku janji aku akan jelasin ke kamu lebih details. Minimal, itu ada fakta sejarah. Anak-anak generasi sekarang itu mereka butuh fakta. Yes. Jadi aku mulai dari situ. Yang tentunya nantinya aku akan, karena kalau kita bilang gini, Yohanes 1 udah bilang, pada mulanya adalah firman. Mereka nggak percaya. Itu kan kata Alkitab. Ya, jadi benar-benar butuh hikmat Tuhan bagaimana masuk di dalam generasi sekarang ini menurut aku. Yeah. Kemudian dia tanya aku lagi, Miss, kenapa? Mereka tahu bahwa aku renungan setiap hari ya. Mereka tanya, di mana di Alkitab dibilang harus merenungkan firman setiap hari, Miss? Karena anak ini suruh mamanya baca firman, mamanya bilang, nggak usah, mama kan udah berdoa. Jadi nggak usah baca firman setiap hari. Wah. Antagonis ya. Jadi anak ini Paradoks. bingung kan,
Di sekolah katanya suruh baca firman setiap hari, renungin firman. Tapi di rumah mama saya, ini dua otoritas yang berbeda, tapi di rumah mama saya bilang, gak usah karena mama udah berdoa. Jadi dia tanya aku, Miss ngomong begitu tuh dasarnya apa? Terus aku bukain dia gitu kan, Mazmur 1. Coba kamu lihat, meditated day and night. Menurut kamu day and night more than every day nggak? Gitu ya. Jadi ini cuma contoh bahwa anak-anak sekarang kritis. Dan ada satu pemimpin yang cerita ke aku, salah satu jemaatnya itu pindah gereja, masih bagus pindah gereja, bukan nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Ini anak SD juga. Karena pertanyaan kritis dia di sekolah minggu itu Nggak terjawab. diremehkan dan tidak dijawab. Yes. Masih bagus Pak, pindah gereja. Kalau seperti yang tadi Pak LD bilang, udah nggak mau ke gereja lagi, itu tinggal tunggu waktu. Begitu remaja, nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Ya. Karena pemimpin-pemimpin di gereja itu adalah orang-orang yang so rohani, membungkus segala sesuatu dengan bungkusan rohani. Udah, kamu harus punya iman. Kamu harus percaya. Percaya yang mana? Iman yang mana gitu. Ya. Abstrak. Ya itu. Ya itu Pak LD. Ya. Saya di mimbar khotbah selalu ngomong gini. Hamba-hamba Tuhan yang khotbah di mimbar ini jangan bicara yang abstrak di dalam jemaat. Yes. Anda bikin jemaat bingung. Yes. Ya, apalagi anak-anak diceritain, dikasih diksi-diksi yang abstrak, mereka pantas akan bertanya. Itu. Ya, jadi saya setuju Bu Jen, S2 loh di Finlandia itu minimal, guru itu terhormat di sana. Yes. Dan bahkan pendidikan itu dibuat lebih lambat usianya, 7 tahun baru masuk sekolah. Betul. Dan PR dikurangi, banyak bermain, banyak rileks. Oke. Nah kita jangan lupa meniru tetapi salah melaksanakannya. Akhirnya masuk ke dalam gereja diacak-acak dan lain sebagainya. Oke, saya rasa setuju apa yang Bu Jen katakan. Saya pernah tanya kepada anak remaja, kamu percaya nggak surga? Percaya. Kamu percaya nggak neraka? Percaya. Lalu bagaimana pendapat kamu? I don't care. Wah. I don't care. Waduh, bahkan ada remaja yang terang-terangan bilang, saya agnostik. Agnostik itu percaya Tuhan ada, bukan ateis. Tetapi I don't care with him. Itu agnostik. Mengerikan ya teman-teman. Menyala. Silakan Pak Suyatna. Iya. Oke, ini waktunya sudah 7.38 ya Pak ya. Cuman ini ada satu lagi Pak Samuel, boleh nggak nih Nggak Pak apa-apa ya? sampai jam 12. Ya, jam 12 ya masih ya. Waduh, ini benar-benar kita nih luar biasa nih ya. Nah ini apa nih? Tadi dari Pak Samuel lebih parah, ortu nggak tahu jawab apa ya. Kalau anaknya bercadang cuma ngomong jangan ini, jangan itu ya, ke anak muda bakal bikin mereka semakin ilfil. Ya itu kira-kira serasi dengan apa yang tadi dijelaskan gitu ya Pak. Ya. Cuman ngomong jangan ini, jangan itu ke anak muda. Ya begitulah. Itu I don't care. feodal katanya. Feodal, kolonial. Iya. Iya. Puji Tuhan. Ya, oke, kalau begitu masih ada, sebenarnya sih ini sampai jam 12 nih, sayang benar bisa sampai jam 12 tuh kata Jen. Kalau begini nih ya benar tuh kata. Oke lah ya. Saya kira kita akhiri aja ya. Jadi saya senang sekali ya mendengar ini semua dan ini akan menjadi berkat buat semua tubuh Kristus di dalam Koram Deo ini untuk siap-siap mitigasi karena ini pasti terjadi ya. Tapi tidak-tidaknya roh kita tidak binasa gitu ya. Saya tutup sedikit Pak Suyatna. Ya, okay, Tuhan boleh. Yesus itu dalam Injil, khususnya pasal 24 Injil Matius, itu sebenarnya memberikan kita dorongan untuk mitigasi sebenarnya, bukan cuma baca dan tahu. Ya. Makanya seolah-olah kata bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Gitu kan?
itu harus lakukan mitigasi rohani, bukan hanya fisik. Kalau fisik ya itu cucunya Pak Suyatno dibawa ke desa. Setuju itu, Wah, nggak apa-apa. Silakan Pak, ditutup Pak, silakan. oke. Ya, nanti saya berdoa untuk Pak Eldi. Pak Eldi nanti doakan buat kita semua dan tutup ya. Baik, Siap. mari tubuh Kristus kita masuk dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali oleh sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Pak Eldi Rudi ya Tuhan. Supaya kami benar-benar berjaga-jaga, senantiasa kita bersiap-siap, senantiasa kita mempersiapkan mitigasi. Karena hal-hal yang tadi dibicarakan itu masa kesusahan besar itu pasti terjadi. Tapi Ya. ada jawabannya, Allah tuh selalu memelihara. Sehingga Amin. ketika masa sulit itu menimpa kita, kita berada di tanah Gosen. Ya, Amin. karena kita sudah siap mitigasi roh, jiwa, tubuh Haleluya. kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar sekali lagi meteraikan dalam roh kami, dalam hati kami. Sehingga kami benar-benar mempunyai roh yang selalu menyala-nyala. Selalu meresponi setiap keadaan dengan firman Tuhan. Terima kasih dan Yes. terlebih lagi untuk anak, cucu, mantu kita ya Tuhan. Ya, Kita menjadi Tuhan. teladan, menjadi sumber. Karena ada roh Allah yang menguasai kita semuanya. Terima Amin. kasih sekali lagi kami memberkati Pak Eldi, keluarganya semuanya diberkati. Dan Tuhan tambahkan terus hikmat Tuhan sebagai gembala yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap domba-dombanya. Dengan topik tahun ini ada to build strong family. Biar ini semua benar-benar yang menjadi dasar. Ya, family yang kuat itu menjadi dasar segala-galanya untuk gereja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan hikmat yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami sudah memberkati Pak Eldi ini. Amin. Terima kasih untuk seluruh anak-anakmu yang hadir, yang masih bertahan ataupun yang sudah meninggalkan kami karena kegiatan mereka harus segera terlaksana sepanjang hari ini. Terima kasih untuk tim host, Koramdeo dan seluruh yang melayani. Tuhan, beri kami kemampuan menghadapi masa-masa yang sulit, yang berubah-ubah tidak dapat diprediksi. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akhiri Mesbah Koramdeo pada pagi ini. Tuhan memberkatimu dengan berkat limpah sempurna tubuh jiwa rohmu. Tuhan pelihara engkau seperti biji mata. Tidak dibiarkan sesuatu yang jahat dan mara bahaya menyentuh hidupmu karena Dia berkuasa melindungi. Tuhan menjaga, memelihara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu dan mengakhiri ibadah kami. Terima Haleluya. kasih. Amin. Amin.